Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama iNews Siang bersama saya Arlista Hadi. Tidak punya uang untuk biaya persalinan istri, seorang pemuda pengangguran di Makassar, Sulawesi Selatan nekat mencuri knalpot motor yang parkir di pinggir jalan. Namun aksinya gagal hingga akhirnya diamuk warga. Inilah video amatir saat seorang pencuri knalpot sepeda motor diamuk warga di Jalan Raya Bunga Jaya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang hanya bisa pasrah ini sebelumnya tertangkap tangan tak beraksi dan gagal kabur. Pelaku yang babak belur kemudian dievakuasi polisi yang berpatroli lalu dibawa ke Polsek Bontoala. Saat diperiksa, pelaku bernama Rafli Pratama mengaku beraksi seorang diri dengan membawa kunci letter T. Pemuda pengangguran ini mengaku butuh uang untuk persalinan istrinya yang kini hamil besar. Butuh uang untuk kebutuhan apa? Mau beli ke istri. Memang istri tak hamil berapa bulan? Masuk 9. Masuk 9 bulan. Sampai nekat maksudnya untuk persalinan seperti itu. Korban mendengar ada suara ribut-ribut di luar. Nah, setelah korban keluar ini, dari pihak korban keluar, dia melihat pelaku sudah diamankan dan knalpot motornya sudah terlepas dari motor. Berdasarkan keterangan pelaku ini dari rumah sudah membawa alat-alat atau kunci untuk membuka knalpot motor. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Bontoala dan terancam tidak bisa mendampingi istrinya melahirkan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian Muhammad Agus, warga Cengkareng, Jakarta Barat yang hilang saat mendaki Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Proses pencarian di hari kedua ini, tim SAR terbagi menjadi 3 regu. Sebanyak 29 anggota tim SAR dan relawan kembali dikerahkan untuk melakukan pencarian Muhammad Agus yang dilaporkan hilang pada tanggal 8 Oktober lalu. Muhammad Agus naik ke Gunung Wilis Nganjuk bersama 2 temannya melalui jalur Sekartaci. Saat tiba di pos zero atau separuh perjalanan, Agus memutuskan berhenti sementara, kedua temannya melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Wilis. Ketika kembali, kedua temannya mencari Agus di pos zero, tetapi tidak kunjung ditemukan. Pencarian hari ini kita perluas mulai dari Sekartaci menuju ke arah sisi kiri dan kanan menuju ke lokasi kejadian. Ada lost contact tersebut. Ada berapa banyak personil yang diturunkan hari ini? Untuk hari ini 29 personil mulai dari Basarnas, BPBD Nganjuk dan relawan ataupun tim SAR gabungan. Naomi Daviola Steyani, pendaki Gunung Slamet yang tersesat dan hilang selama 2 hari, akhirnya ditemukan selamat dan kini sudah pulang ke rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Ia berusaha tenang dan bertahan hidup dengan sisa makanan yang dibawanya sambil mencari jalan. Alhamdulillah, nggak apa-apa, udah ketemu. Makan. Inilah video saat Naomi Daviola Steyani, pendaki Gunung Slamet, ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang tersesat selama 2 hari. Kini Naomi telah kembali ke rumahnya di Semarang, Jawa Tengah dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Kondisinya kini mulai pulih dan bisa bercengkerama dengan teman-teman sekolahnya yang datang menjenguk. Ia mengaku terpisah dari rombongan. Selama mencari jalan keluar, ia berusaha tidak panik dan bertahan hidup dengan sisa makanan yang ia bawa. Karena posisinya udah hujan badai, milih nggak melanjutkan buat cari jalan, milih buat istirahat, akhirnya istirahat di tanah-tanah gitu, di batu-batu, terus tidur juga, makan, minum, istirahat. Pokoknya kalau malam tuh kalau mulai sore udah stop, nggak akan cari jalan lagi, udah istirahat sampai besok paginya mulai cari jalan, ngikuti arah-arah burung buat turun ke bawah cari jalan, naik turun ngikutin burungnya. Itu juga di bawah ada sumber mata air, jadi kalau misalnya ditanya
gimana sih kok bisa makan, kok bisa minum, ya roti kemarin juga masih bisa buat dimakan. Terus juga kalau air di bawah tuh ada sungai gitu, jadi bisa minum air dari situ. Terus kalau misalnya gimana caranya bertahan di dinginnya cuaca yang kayak gitu, itu tuh juga termasuk survive ya, karena kan juga kita nggak boleh panik dulu kan, jadi harus tetap jaga fisik juga. Makanya kalau misalnya ada yang bilang naik gunung tuh nggak sembarangan naik gunung, benar. Persiapan dulu yang matang, terus juga peralatannya dibawa lengkap. Sementara itu, sang ibu mengaku tetap mendukung hobi Naomi mendaki gunung. Namun ia meminta agar Naomi tidak berbohong lagi soal izin untuk naik gunung. Saya sebenarnya kalau untuk bakat anak sih ya terserah. Cuma itu harus jujur lah. Kemarin kan ibaratnya bohong ya. Jujur kalau mau pergi kemana, dengan siapa, itu harus jelas. Kayak kemarin itu kan dia pergi sama orang semuanya nggak kenal, satu sama lain nggak kenal. Jadi kan sama igu-igu nih nggak bisa saling menjaga itu kelompoknya loh. Beda kalau kita pergi orang yang kenal, berarti nggak ada satu pasti dicari. Nah itu kan sudah yang kelompok 1 turun pulang, kelompok 2 turun pulang, jadi anggotanya hilang nggak ada yang tahu. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki mendaki Gunung Slamet di Purbalingga pada Sabtu malam 5 Oktober. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke base camp Bambangan pada Minggu malam 6 Oktober. Namun, Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak base camp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa 8 Oktober. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Lomba lari berskala internasional digelar mulai hari ini hingga Minggu besok yang diikuti 10.000 peserta. Imbas dari kegiatan ini, sejumlah ruas jalanan di Jakarta ditutup dan lalu lintas dialihkan. Ribuan peserta mengikuti Lomba Lari Jakarta Running Festival 2024 yang dimulai dari Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Rute lari yang akan dilewati peserta dimulai dari Gelora Bung Karno, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan finish kembali di GBK. Di hari pertama diperlombakan 3 kategori yakni 5 km, 10 km di pagi hari, dan Junior Dash pada Sabtu sore. Total pelari yang turut serta dihadiri pertama sebanyak 10.000 peserta. Seru banget, rame, gila banyak banget orang-orang di sini, runnersnya, antusiasnya keren banget. Terus kan kita clear area ya, jadi benar-benar tracknya itu gede, jadi nggak numpuk gitu. Kalau kakak sendiri ikut kategori lomba yang mana tadi? Aku tadi 10 kilo. Tidak hanya dari Jakarta, antusias tinggi dari pecinta olahraga lari juga datang dari pelari dari luar Jakarta dan luar negeri. Aman sih, mantap. Seru banget. Tadi dapat juara nggak? Enggak, saya 1 jam 20 menit. Oke. Jadi tujuan Mbak ikut lomba ini apa? Cari sehat aja sih, seru-seruan. Iya. Iya. Kebetulan saya dari Makassar, Mbak. Iya, jauh-jauh ke sini. Seru banget. Apalagi cuaca ngedukung banget nih, nggak panas. Iya. Kalau Abang sendiri dari mana tadi? Sama dari Makassar, iya, berangkat kemarin. Iya. Sengaja ke Makassar jauh-jauh ke Jakarta. Iya, emang niat. Tujuannya apa sih, Bang? Ya biar sehat aja sih, ya kan, buat ciptain FOMO tapi FOMO yang baik gitu loh, Pak. Jakarta Running Festival masih akan berlangsung hingga besok 13 Oktober dan penutupan jalan akan dilakukan kembali dari kawasan GBK hingga ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dari pukul 3 hingga 9 pagi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Timnas Indonesia tiba di Qingdao Jiodong International Airport, China jelang matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda disambut WNI, terutama PPI Shandong yang tiba di Qingdao Jumat sore kemarin.
Mereka menyambut para pemain dengan berbagai macam atribut, seperti salah satunya yaitu bendera merah putih. Para pelajar antusias bahkan menyanyikan yel-yel buatan mereka sendiri. Dibandingkan timnas Cina karena menggunakan pesawat sewaan. Pertandingan antara Indonesia dan Cina dijadwalkan digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Laga ini sangat krusial untuk menjaga asa kedua tim melaju ke Piala Dunia 2026. Pemirsa, untuk mengetahui info terkini tibanya tim nasional sepak bola Indonesia di Cina usai melawan Bahrain, ada rekan Gregorius Justin Chung dari PPI Tiongkok. Selamat siang waktu Indonesia, Justin. Selamat siang. Baik, Justin, ini mau konfirmasi terlebih dahulu, Justin sekarang posisinya di Beijing atau di mana? Saat ini saya sedang di Beijing. Oke, di Beijing. Kemarin waktu timnas datang, ini apakah Justin ikut menyambut? Aku menyambutnya secara online sih. Menyambutnya secara online. Justin, ini kalau misalkan kita berbicara pertandingan tanggal 15 nanti, ini bagaimana dukungan yang akan diberikan Justin dan juga teman-teman PPI lainnya nih? Tentu saja kita bakal benar-benar memberikan support yang besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam nanti selama pertandingan sih, karena nanti sudah banyak banget supporter yang akan tiba di sana kemudian mendukung timnas Indonesia seperti itu. Oke, Justin, kan timnas kemarin baru tiba. Kalau misalkan untuk aktivitas dari timnas sendiri hari ini dan keesokan harinya, apakah Justin mengetahui nih agenda-agenda dari timnas? Kurang lebih sih, kalau yang saya ini harusnya dia hanya latihan-latihan saja sih. Cukup saya itu aja sih. Oke, Justin, ini mungkin banyak yang ingin mengetahui lokasi Justin sekarang saat ini di Beijing sama nanti timnas ini bertanding melawan Cina. Lokasinya cukup dekat atau jauh, Justin? Lokasinya cukup jauh, nanti sekitar kalau dari di sini naik kereta cepat mungkin sekitar 3,5 jam. Oke, 3,5 jam berarti cukup jauh ya, walaupun itu dengan menggunakan kereta cepat. Untuk teman-teman diaspora yang lainnya lagi, apakah kalian ini ada komunikasi ataupun ada grup pada saat nanti nonton bareng nih di lokasi mungkin di stadiumnya atau bagaimana? Oh, tentu saja nanti ada grup-grupnya sih. Kita sudah mengkoordinasi, membantu kedutaan besar untuk mengkoordinasi semua supporter supaya nanti bisa bisa sama-sama mendukung timnas Indonesia. Seberapa optimiskah teman-teman PPI di sana ini untuk pertandingan Cina versus Indonesia nanti nih, Justin? Sangat optimis Indonesia pasti menang. Oke, Justin, kalau misalkan membawa supporter, apakah ada akomodasi yang mungkin disiapkan KBRI atau justru kalian sendiri nih, diaspora ataupun PPI yang menggelontorkan uang pribadi demi menonton timnas bertanding di sana? Tentu saja kita ada kerjasama dengan pihak kedutaan besar di Beijing sendiri untuk mengkoordinasi teman-teman supporter yang baik yang di saat ini diaspora di China maupun yang langsung datang jauh-jauh dari Indonesia. Kita mengakomodasi seperti pembelian tiket, kemudian juga nanti bekerjasama dengan PPI Tiongkok untuk pengaturan akomodasi supporter. Baik, Justin, pertanyaan terakhir, mengingat pertandingan kemarin ini rakyat Indonesia sempat kecewa dengan adanya wasit yang dianggap ini tidak adil. Nah, untuk pertandingan Indonesia sama Cina nanti, ini bagaimana nih pendapat Anda? Pendapat saya ya semua Indonesia supaya bisa bermain maksimal sih. Bermain maksimal, tetap berjuang sampai titik penghabisan. Baik. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama Aini Siang, Justin, dan selamat menyiapkan diri untuk menonton timnas nanti di sana.
Selamat siang, Justin.